Pangeran Hidayatullah lahir di Martapura pada tahun 1822 dengan nama kecilnya Gusti Andarun. Ayahnya adalah Sultan Muda Abdurrahman, putra mahkota Sultan Adam Al-Wasikubilah. Sedangkan ibunya yaitu Ratu Siti adalah putri dari Mangkubuminata. Memiliki darah bangsawan yang kuat ditambah perangai yang baik, Gusti Andarun kemudian diberi gelar Pangeran Hidayatullah dan tumbuh menjadi pemuda alim, pintar dan tangkas sehingga disukai oleh rakyat Banjar. Terlebih lagi oleh kakeknya Sultan Adam yang saat itu masih memimpin Kesultanan Banjar. Situasi politik dan sosial Kesultanan Banjar saat itu dipenuhi dengan intrik Belanda yang sudah banyak menekan dalam perjanjian perdagangan dan konsesi lahan yang dinilai banyak merugikan rakyat. Kekuatan militer Belanda dan kaki tangannya terus ditambah untuk melindungi benteng-benteng dan area pertambangan. Tak ayal, sering terjadi bentrokan dengan rakyat di banyak tempat. Banyak aturan yang ditetapkan Belanda tidak sesuai dengan tradisi dan hati rakyat. Namun kekuatan Belanda di Banjarmasin dan sekitarnya makin membesar, sehingga rakyat tidak berani melawan. Hal ini telah terjadi puluhan tahun akibat dari perjanjian dagang dan kerjasama politik yang tidak seimbang. Kondisi demikian semakin hari semakin menumbuhkan rasa benci kepada Belanda, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat. Pada tahun 1852, Sultan Muda Abdurrahman meninggal secara tiba-tiba. Terdapat 3 calon keluarga bangsawan yang saat itu dimunculkan untuk menggantikan posisi Sultan, yaitu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamjidillah, putra Sultan Muda Abdurrahman dengan selirnya Nyai Besar Aminah, dan Prabu Anom, putra Sultan Adam dengan permaisuri RT Komalasari. Pertentangan di ketiganya kemudian digunakan oleh Belanda untuk mengadu domba dan memilih pihak yang disukai oleh Belanda. Belanda menciptakan suasana panas untuk meredam satu pihak, yaitu agar bisa menangkap Prabu Anom yang kemudian dipenjara di benteng Martapura. Sultan Adam kemudian mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia agar mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Belanda secara sepihak mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Muda, sedangkan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi. Keputusan ini tidak sesuai dengan adat dan tradisi kesultanan. Rakyat dan keluarga bangsawan tetap memihak Pangeran Hidayatullah karena memiliki darah murni bangsawan, sifat yang luhur dan dekat dengan rakyat. Sultan Adam, kalangan bangsawan, dan para ulama paham betul kondisi ini akan bergejolak di Kesultanan. Ditambah lagi, pada tahun 1856, Belanda membuka area tambang Oranje Nassau di Pengaron dengan tekanan politik dan militer, membuat Sultan Adam dengan berat hati menyetujui konsensi ini. Gejolak untuk melawan Belanda makin besar dari semua kalangan. Situasi ini makin tidak menentu setelah Sultan Adam mangkat pada tahun 1857. Segera setelah itu, RT Komalasari memberikan surat wasiat Sultan Adam kepada Pangeran Hidayatullah yang isinya memberikan tampuk kepemimpinan kepada Pangeran Hidayatullah beserta semua wilayah Kesultanan Banjar. Raja-raja yang ada di bawah Kesultanan Banjar harus merajai kepada Pangeran Hidayatullah. Surat wasiat itu telah ditulis oleh Sultan Adam pada tahun 1854. Berdasarkan surat wasiat ini, maka Pangeran Hidayatullah memimpin dan bersama kaum bangsawan, panglima, ulama dan rakyat mulai menyusun kekuatan untuk menyerang pos-pos dan fasilitas milik Belanda. Pada tahun 1859, akhirnya meletuslah Perang Banjar yang ditandai dengan serangan besar ke area tambang Oranje Nassau di Pengaron. Menyusul kemudian serangan demi serangan yang dilakukan di banyak tempat dan makin meluas. Belanda banyak mengalami kerugian material dan juga tewasnya para pasukan maupun pegawai kulit putih. Belanda kemudian menyadari bahwa Pangeran Hidayatullah ada di balik semua ini
dan menjadi penggerak utama perlawanan. Semangat perang Sabil yang dikobarkan Pangeran Hidayatullah untuk mengusir Belanda benar-benar membuat kewalahan. Para panglima perang yang ditunjuk oleh Hidayatullah berhasil menghancurkan banyak benteng. Penyerangan benteng Tabanio, benteng Kandangan, Tundakan, hingga penenggelaman kapal Onrus membuat kerugian harta jiwa yang besar. Perlawanan semesta ini juga ditandai dengan pengangkatan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan di Amuntai pada pertengahan tahun 1859. Kondisi ini akhirnya memaksa Belanda untuk menggelar perundingan dengan Pangeran Hidayatullah yang rencananya akan diadakan di atas kapal Celebes di Banjarmasin. Kolonel J.A. Anderson selaku panglima tertinggi Belanda menurunkan takhta Pangeran Tamjidillah dan akan mendudukan Pangeran Hidayatullah sebagai sultan. Maksud ini ditolak oleh Hidayatullah dengan tidak datang ke Banjarmasin karena tujuan terbesarnya adalah mengusir penjajah Belanda dari Kalimantan. Keadaan demikian semakin membuat gusar pemerintah Belanda di Batavia hingga pada Februari 1860, kedudukan Kolonel J.A. Anderson digantikan oleh Kolonel J.M. Verspijk, seorang perwira Belanda yang banyak bertempur di berbagai belahan Nusantara. Kedatangan Verspijk mulai menunjukkan pendekatan militer yang makin kuat. Armada kapal, peralatan tempur canggih, dan pasukan dari Batavia ditambah. Bagi Verspijk tidak ada lagi kompromi dan pemberontakan ini harus segera ditumpas. Pada April 1860, Pangeran Tamjidillah ditangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Kemudian pada 11 Juni 1860, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah menjadi incaran utama dan menyebar sayembara untuk menangkap hidup atau mati dengan imbalan 10.000 gulden. Namun konflik bukannya mereda, melainkan makin berkobar hingga ke pelosok. Perang besar di medan sulit daerah rawa dan sungai sering terjadi. Suku Dayak juga bertempur di bawah komando para Tumenggung atas instruksi Pangeran Hidayatullah. Belanda tetap tidak menyerah dan menggunakan siasat, yaitu mengirimkan mata-matanya untuk memburu Pangeran Hidayatullah. Upaya Belanda ini akhirnya berhasil mendekati Demang Lehman untuk mau mengajak Pangeran Hidayatullah berunding. Dijanjikan oleh Verspijk bila perundingan tidak tercapai, maka Hidayatullah boleh kembali ke pertahanannya. Hal ini disetujui oleh Hidayatullah, dan pada tanggal 30 Januari 1862 diadakan perundingan di Keraton Bumi Slamet Martapura. Perundingan yang ditengahi oleh Haji Isa dan Pangeran Jaya Pamenang atau Kepala Distrik Martapura ini gagal mencapai kesepakatan karena Belanda menyodorkan surat yang berisi ajakan kepada rakyat untuk menghentikan perang dan patuh pada peraturan Belanda yang harus ditandatangani oleh Pangeran Hidayatullah dan akan segera membawa Hidayatullah ke Batavia. Sontak saja hal ini membuat kegusaran para pejuang. Pangeran Hidayatullah dan keluarga ditawan di dalam keraton selama 2 hari. Pada tanggal 3 Februari 1862, ketika rombongan Pangeran Hidayatullah diberangkatkan menggunakan perahu, langsung disergap oleh Demang Lehman dan pasukannya. Pangeran Hidayatullah berhasil dilarikan dan diselamatkan melalui anak sungai yang menyusuri belakang rumah Demang Lehman. Mengetahui hal ini, Verspijk sangat marah, dan keesokannya pada tanggal 4 Februari 1862, seluruh pasukan Belanda dikerahkan untuk membumi hanguskan kampung-kampung, termasuk diantaranya menghancurkan Masjid Martapura yang telah berdiri lebih dari 140 tahun. Verspijk juga mengirim mata-mata dan berhasil menangkap Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah beserta istri dan keluarganya. Pengejaran Pangeran Hidayatullah ini tidak berhasil dan kemudian Verspijk meminta Ratu Siti untuk mengirimkan surat kepada Pangeran Hidayatullah untuk menemui Ratu Siti untuk berunding lagi dengan Belanda. Surat ini dirubah isinya oleh Verspijk lalu merampas cincin Ratu Siti sebagai cap di atas suratnya.
Pada tanggal 28 Februari 1862, Pangeran Hidayatullah bersama Kepala Distrik Martapura secara diam-diam mengunjungi Ratu Siti di penjara Martapura. Namun, diketahui oleh mata-mata Belanda dan segera saja Pangeran Hidayatullah ditangkap untuk yang kedua kalinya. Penangkapan kali ini tidak disia-siakan oleh Verspik dan langsung memerintahkan kekuatan pasukannya untuk persiapan membawa rombongan Pangeran Hidayatullah ke Jawa. Pada tanggal 3 Maret 1862, rombongan Pangeran Hidayatullah berangkat dari Martapura menuju Banjarmasin menggunakan kapal Van Os dan kemudian dipindahkan ke kapal Bali. Rombongan ini membawa 64 orang terdiri dari keluarga Pangeran Hidayatullah, Ibu Ratu Siti, Permaisuri Ratu, Mas Bandara dan anak, Ratu Rahamah dan anak, Pangeran Wirakusuma, adik Pangeran Hidayatullah, Pangeran Abdul Qadir bin Pangeran Tambak Anyar, sepupu sekaligus pengawal Pangeran Hidayatullah, dan masih banyak lagi dari keluarga dan para pengiring lainnya. Kapal Bali mulai berlayar sekira pukul 22, dan hari itu menjadi kepergian bagi mereka selamanya, meninggalkan bumi tanah air kelahirannya. Kedatangan rombongan Pangeran Hidayatullah di Cianjur kemudian ditempatkan di wilayah selatan Masjid Agung dan alun-alun Cianjur. Area ini berdekatan juga dengan kantor bupati dan dikelilingi oleh tangsi militer Belanda. Pangeran Hidayatullah menyadari bahwa takdir Allah telah membawanya hidup di pengasingan. Semua perjuangannya melawan Belanda telah berakhir. Kehidupannya kini harus dijalani dengan pengawasan yang ketat dan terbatas. Semua aktivitas orang-orang Banjar ini dijaga dan dimata-matai oleh Belanda. Pangeran Hidayatullah diizinkan untuk melaksanakan sholat di Masjid Agung. Sedikit demi sedikit, rutinitas ini digunakan untuk lebih mensiarkan Islam hingga meluas dan menambah khasanah Islam kepada masyarakat Cianjur. Dalam siar Islamnya, Pangeran Hidayatullah kerap mengenakan jubah berwarna kuning hingga dijuluki ulama berjubah kuning. Pada tahun 1880-an, Pangeran Hidayatullah menikah dengan wanita bangsawan Cianjur bernama Nyimas Eceh dan dianugerahi dua orang putra, yaitu Pangeran Amarullah dan Pangeran Alibasa. Kedua putra ini menjadi cikal bakal lahirnya generasi suku Banjar Cianjur. Pangeran Hidayatullah, Sultan Banjar terakhir, tokoh ulama perang Banjar, ulama bergerak raja, wafat karena sakit pada 24 November 1904 dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di Bukit Joglo.